Baik teman-teman sekalian, kalau di pertemuan yang lalu saya sudah menjelaskan kenapa kita butuh sosiologi Islam, gitu kan ya. Nah, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan apakah di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat, nas-nas yang mengindikasikan bahwa kita adalah makhluk sosial, tentang aspek-aspek sosiologis dari manusia. Teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran manusia itu disebut dalam 3 istilah, ya, dalam 3 istilah. Yang pertama ada istilah al-bashar, ya. Apa Nabi bilang, ana basyarum mislukum, saya itu manusia seperti kamu, saya manusia biasa seperti kamu, ya. Ana basyarum mislukum. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu ya seperti kita. Seperti kita di aspek apa? Karena di sini memakai kata al-bashar, maka sisi kemanusiaan Nabi Muhammad yang mirip kita itu ya di aspek fisik biologis, karena al-bashar itu lebih kata dalam Al-Quran yang lebih memiliki makna pada manusia sebagai aspek fisik biologis. Nah, di aspek fisik biologis ini semua manusia sama. Nabi Muhammad sama seperti kita. Karena itulah Nabi Muhammad ya makan, ya minum, ya menikah, gitu kan. Ketika berperang, beliau kena lemparan batu atau lemparan panah, ya terluka kan. Nabi Muhammad kan pernah terluka, terkena lemparan batu dan benda-benda tajam ketika beliau berperang, dan itu dialami beliau, terluka. Ketika Nabi Muhammad berdakwah, kemudian dilempari batu sama penduduk sebuah kota, beliau juga terluka, sama seperti kita, ya. Nah, karena Nabi Muhammad sama seperti kita, maka kebutuhannya juga sama seperti kita sebagai manusia. Seperti saya sebutkan tadi, butuh makan, butuh minum, butuh yang lain-lainnya, butuh menikah juga. Ini manusia sebagai bashar. Nah, sebagai bashar itu manusia ya mirip hewan. Kita tumbuh, kita lahir, ya di rahim ibu kita berupa janin. Kemudian pertemuan antara sperma bapak dan sel telur ibu kemudian berproses sekian bulan, kemudian janin lahir menjadi bayi. Bayi belajar terus tumbuh menjadi remaja, menjadi anak-anak, menjadi remaja, nanti dewasa, nanti tua, akhirnya juga meninggal. Karena itu Nabi Muhammad juga meninggal. Pokoknya aspek manusia sebagai bashar itu ya aspek fisik biologis, kebutuhannya sama, kondisinya sama. Dan pada aspek ini manusia sejatinya sama seperti binatang yang lain, ya, seperti binatang yang lain, seperti ya hewan-hewan lah, seperti sapi, kuda. Sapi makan, kita juga makan. Sapi bisa sakit, kita juga bisa sakit, gitu kan. Bahkan pada aspek fisik biologis ini, secara indrawi binatang itu lebih, inderanya lebih tajam daripada manusia. Apa semut itu bisa mengetahui makanan itu dari jarak yang jauh sekali, ya, dari jarak yang jauh. Dan semut itu bisa mengangkat benda-benda beberapa kali lipat dari besar tubuhnya. Kalau kita paling 50 kilo sudah, itu hanya orang-orang yang kuli-kuli yang sudah biasa mengangkat benda-benda berat, ya. Kalau kita 50 kilo ya sekali saja kuat, habis itu udah nggak kuat lagi. Fisik kita lemah, indera kita juga lemah, ya. Lari kita dengan larinya harimau, macan, kalah kita. Dengan larinya kuda, kalah kita, ya. Kita orang suku Bajo umpamanya
bisa menyelam, mereka hidup di laut, bisa menyelam ke laut itu maksimal setengah jam. Tapi binatang yang lain, lumba-lumba itu bisa berhari-hari, ya kan? Mereka di dalam laut, di dalam air, tapi tidak tenggelam. Ada banyak. Secara fisik biologis, bahkan kita itu kalah dengan binatang. Ini sisi manusia sebagai bashar. Sebagai bashar, apa indikasi bahwa manusia itu bashar itu memiliki makna manusia sebagai benda fisik biologis? Di dalam surat Ar-Rum ayat 20, Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin tsumma idza antum basyarun tantashirun." Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah itu menciptakan kamu semua manusia min turabin, dari debu, dari tanah liat. Tsumma idza antum basyarun, kemudian kamu menjadi bashar, menjadi manusia. Ya. Jadi secara fisik biologis kita itu ya seperti ini. Kita dari saripati tanah, kita tercipta dari tanah dan nanti akan kembali ke tanah. Karena itu manusia tidak boleh sombong. Ya, karena manusia itu bashar. Di dalam Al-Qur'an kata bashar itu disebutkan 36 kali. Ya. Secara bahasa, bashar itu dari kata basyaro yang artinya kulit kepala atau wajah atau sesuatu yang nampak. Sesuatu yang nampak. Ya memang fisik biologis kita itu tampak kan? Nampak artinya apa? Dapat ditangkap oleh indera. Dapat ditangkap oleh indera. Indera mata kita, telinga kita, gitu kan? Nah, itu manusia sebagai bashar. Yang kedua, manusia itu dalam Al-Qur'an disebut al-insan. Ya, al-insan. Al-insan itu apa artinya? Al-insan itu ada yang menyebutkan dari kata al-uns, ya. Ada yang menyebutkan dari kata nasia. Kalau dari kata nasia artinya dia lupa. Pada intinya insan, manusia sebagai insan itu sudah lebih dari bashar. Kalau bashar tadi adalah fisik biologis, al-insan itu, al-insanu atau insanun itu adalah manusia yang lebih ditekankan kepada aspek psikologisnya, ya, pada aspek psikologisnya, aspek kejiwaannya. Ketika manusia itu tercipta dari dua unsur, ya, unsur jasmani yang fisik biologis, bashar tadi. Unsur jasmani itu dia berasal dari tanah, dari lempung, dari tanah liat yang gelap. Maka karena berasal dari lempung, tanah itu cenderung kotor, cenderung suka hal-hal yang bawah tanah, ya. Makanya di dalam agama itu seperti nafsu lah, ya. Tapi beda dengan ketika manusia sebagai al-insan, al-insanu. Ini aspek psikologisnya, aspek kejiwaannya, aspek yang seperti saya sebut tadi, manusia tercipta dari tanah dan dari wa nafakha fihi min ruhihi. Allah menciptakan ketika manusia itu sudah sekian bulan di dalam rahim ibu, maka kemudian Allah wa nafakha fihi min ruhihi, Allah meniupkan rohnya. Itulah yang kemudian menjadi jiwa kita, psikologis kita, psikis kita. Dan ketika Allah sudah memberikan ruh kepada kita, kita itu menjadi manusia yang sempurna, yang paripurna. Manusia sempurna, manusia paripurna itu manusia yang
dia tercipta dari jasad dan ruh, itu unsur-unsurnya. Dan roh itu sumbernya dari atas, dari langit, dari Gusti Allah. Karena berasal dari Gusti Allah, dia akan mengajak kita untuk kembali kepada Gusti Allah. Itu. Jadi manusia itu tarik menarik antara al-bashar, dia sebagai benda fisik biologis yang kecenderungannya duniawiyah. Seperti saya contohkan tadi, kebutuhannya bashar itu apa? Makan, ya, perut, nafsu perut. Ya, kamu sekarang nggak makan, lemes toh. Bahkan ini yang nggak membuka kameranya kan mungkin lagi tidur karena lemas, belum makan dari pagi. Ya, terus menikah di bawah perut, kebutuhan seksual, ya, itu bashar, itu arahnya ke bawah, ke tanah. Dan ini kalau nggak dikendalikan, unsur basyariah kita itu bisa menjerumuskan kita menjadi makhluk hina seperti binatang. Kalau kita hanya menekankan pada unsur basyar saja, kita sebagai basyar, maka kita akan menjadi seperti binatang. Makanya kalau kamu hanya makan, kamu cari makan, kamu kuliah untuk apa? Untuk nanti cari kerja. Berarti kamu orientasimu masih orientasi basyar. Kamu itu seperti binatang. Tuh. Tapi kalau kamu punya unsur yang lain, kamu kenapa kuliah? Saya ingin menuntut ilmu. Wah, itu berarti sudah naik kelas. Sudah bukan lagi binatang, tapi sudah menjadi al-insan. Begitu. Karena unsur fisik biologis itu dari tanah, dari bumi, yang membawa kita ke arah kehidupan yang duniawi, kalau tidak dikendalikan akan menjadikan kita seperti binatang. Kalau kamu kan punya, kita, bukan hanya kamu, saya juga punya nafsu seks. Kalau nafsu seksnya itu tidak dikendalikan, ya, melakukan hubungan seks secara bebas, free sex, nggak ada aturan, apa bedanya kamu dengan ayam, ya kan? Ayam jago ketemu, langsung kawin. Kemudian apa lagi? Kucing rame, kawin. Nah, begitu. Tanpa, ya seperti itu, seperti hewan. Nah, kalau kita menekankan, karena itulah kebasaran kita itu harus dikendalikan karena itu Allah memberikan unsur yang kedua, namanya ruh, sehingga ruh itulah yang kemudian membentuk jiwa kita, membentuk psikologis kita, dan dari situlah kemudian kita membuat peradaban, kita menciptakan budaya, kita mengenal nilai-nilai, kita menanamkan nilai-nilai moralitas, kita membuat aturan-aturan, adat, aturan tertulis, undang-undang contohnya, ya, atau aturan yang tidak tertulis, adat istiadat, kesepakatan antar masyarakat yang tidak tertulis. Itu peradaban manusia, kebudayaan dan peradaban manusia itu muncul karena kita sebagai insan. Coba kalau kita tidak sebagai insan, kita bashar, ya terus seperti itu dari dulu sampai sekarang. Yang namanya kambing makan rumput itu ya nggak dimasak, tidak ada bumbunya, ya langsung dimakan rumputnya. Kalau kita sama-sama makan rumput kan, kamu makan apa, kangkung, itu kan kayak rumput, makan bayam itu kan kayak rumput, tapi cara makan kita itu beda dengan kambing. Kenapa? Karena kita al-insan, kita manusia, kita dibekali akal pikiran dan hati perasaan oleh Gusti Allah, sehingga ketika kita mau makan rumput, kita olah dulu, kita kasih bumbu, kita bersihkan, kita masak, kita kasih bumbu, dan kita sajikan dengan indah, dengan enak, sehingga makanan yang untuk memenuhi kebutuhan jasad fisik biologis kita itu memiliki nilai kebudayaan, ya,
Jadi resep masakan itu mencerminkan budaya. Itu produk budaya. Itu ya. Kalau kamu sekarang lebih suka makan Pizza Hut atau fried chicken itu, ya berarti kamu budayamu niru budaya luar. Tapi kalau kamu suka binte biluhuta atau nasi pecel, berarti kamu suka pada peradabanmu sendiri, pada kebudayaanmu sendiri, gitu ya. Makanya dari dulu binatang itu tidak pernah tumbuh peradabannya, tetap saja seperti itu, karena binatang itu sekedar bashar seperti kita. Untung Gusti Allah itu mengasih kita roh yang kemudian menjadi unsur kita menjadi al-insan, menjadi manusia. Nah, ketika Allah sudah memberikan kita roh dan kita menjadi insan, kemudian Allah memberikan amanah kepada kita. Amanah apa? Amanah namanya amanah kita dijadikan sebagai khalifatullah fil ard. Kita diangkat oleh Allah menjadi khalifah. Kenapa kok bukan binatang-binatang yang jadi khalifah? Padahal dulu sebelum manusia, di zaman manusia purba, itu ada binatang-binatang, bahkan sebelumnya sudah di bumi ini sudah ada binatang besar, sebangsa dinosaurus ya, besar-besar. Mereka badannya kuat, secara fisik lebih kuat daripada manusia. Allah juga menciptakan malaikat. Malaikat itu unsurnya dari ruh saja. Ya, kalau dalam bahasa filsafat akal aktif. Tapi kenapa yang dipilih kok manusia? Nah, karena kalau hanya unsur jasmani tok, tidak muncul peradaban. Kalau hanya unsur rohani tok, akal tok, ruh tok, jiwa tok, ya tidak akan memunculkan peradaban. Malaikat tidak memiliki peradaban, tidak bisa membuat sejarah. Binatang juga begitu, tidak bisa membuat peradaban. Nah, karena itulah di dalam mantek ilmu logika itu manusia disebut sebagai al-hayawanun natik, binatang yang bisa bercakap, bisa membuat bahasa. Bahasa itu jangan dilihat sederhana. Manusia bisa mengeluarkan suara, bunyi-bunyian dari mulutnya. Binatang juga bisa mengeluarkan bunyi-bunyian dari mulutnya. Tetapi bunyi-bunyian yang dari mulut binatang itu hanya berupa suara. Ya. Sementara manusia yang keluar dari mulutnya itu bukan sekedar suara, tetapi bahasa. Bahasa itu kumpulan dari kata, kalimat, konsep, istilah-istilah. Ya. Kita disinilah ketemunya dengan ayat di mana Allah mengatakan, "Hei malaikat, aku akan menciptakan manusia dari sebagai khalifatullah fil ard, sebagai khalifahku di bumi." Malaikat. Ya. Kemudian Allah juga wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah itu mengajari Adam al-asma. Asma itu jamak dari nama, dari isim, nama-nama. Kullaha seluruhnya. Artinya apa? Gusti Allah itu dengan memberikan unsur al-insan kepada manusia, manusia itu bisa membuat konsep. Nama itu konsep ya, jangan salah. Di balik satu nama itu ada konsep yang besar. Di ini ada HP ya. Ada HP. Kita menyebutnya handphone atau smartphone. Tapi di belakang smartphone itu ada konsep pemikiran, sains, teknologi yang ini adalah salah satu bukti dari perkembangan manusia. Gampangnya gini aja. Kamu makan nasi kuning, ya kan? Kenapa kamu menyebutnya nasi kuning? Supaya sederhana saja, nggak susah. Coba kalau kamu tidak bisa membuat konsep nasi kuning, kamu akan kebingungan menyebutkan. Tante beli beras yang dimasak, terus dikasih pewarna kuning, nanti dikasih tambahan ada rica-ricanya, lama, ya kan?
Dengan kita bisa membuat nama-nama itu, konsep-konsep itu, kita langsung bilang aja, tante beli nasi kuning 1 bungkus, gitu kan. Kamu mau beli es campur, di situ ada berbagai macam bahan-bahan. Coba kalau kamu tidak bisa membuat nama es campur, kamu kesulitan akan membelinya kan. Saya beli itu batu yang dinginkan dicampur dengan air, nanti dicampur perasa gula, nanti dicampur ini ya, kelamaan. Tapi dengan kamu bisa membuat konsep, kamu bisa membuat, kita diajarkan wa'allama adamal asma'a, kita diberi kemampuan untuk membuat nama-nama, menciptakan konsep-konsep. Hal-hal yang rumit itu bisa kita sederhanakan. Karena itulah Allah kemudian menunjuk kita sebagai khalifah. Itu yang kedua. Jadi manusia sebagai al-bashar, manusia sebagai al-insan, dan yang ketiga, manusia di dalam Al-Qur'an disebut sebagai an-nas, manusia. Ya. Kalau al-bashar itu manusia sebagai fisik biologis, kalau al-insan aspek psikologis, kejiwaannya dari manusia. Nah, yang ketiga ini al-annas, manusia sebagai manusia. Ini aspek sosial dari manusia. Nah, disinilah kajian kita sosiologi Islam. Sosiologi itu salah satu ilmu yang mengkaji manusia sebagai annas. Ya, yang dikaji apa? Interaksi antar satu individu dengan individu yang lain. Interaksinya dikaji dalam bidang ilmu sosiologi. Aspek pertarungan politiknya dan pengelolaan kekuasaannya dikaji dalam ilmu politik. Aspek manusia ketemu manusia, kemudian menciptakan kebudayaan dikaji dalam antropologi. Macam-macam. Kalau tadi al-insan, bidang ilmunya apa? Bidang ilmunya ya psikologis yang dekat, atau tasawuf, mengkaji aspek kejiwaan manusia, ruh manusia. Manusia sebagai al-bashar, bidang kajiannya apa? Ya biologi salah satunya, mengkaji manusia sebagai makhluk hidup. Itu. Nah, sebagai annas, manusia itu, Allah itu berarti memang sejak awal Gusti Allah itu menjadikan manusia itu, bahasa Latinnya homo socius, makhluk yang berkomunal, berkumpul, menciptakan masyarakat. Ya, menciptakan masyarakat. Itu annas, ya, homo socius. Bahasa Pak Nandar itu homo socius. Di dalam Al-Qur'an, manusia sebagai annas itu disebut 240-an kali, ya, sebagai annas. Kamu nanti bisa mencari ayat-ayat yang menunjukkan bahwa manusia sebagai annas, dan annas itu tidak peduli dia Islam, dia Kristen, dia apapun, ya manusia itu annas. Manusia itu annas, manusia itu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Dia harus hidup berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Ya, kita pakai baju saja, pakai baju ini kita membutuhkan orang lain. Kita lahir saja kita membutuhkan orang lain. Kalau kuda atau sapi, kalau Anda sering lihat di National Geographic itu, sapi, kuda itu di alam liar melahirkan bayinya tanpa bantuan dukun bayi, tanpa bantuan bidan, langsung keluar. Ya, langsung keluar. Ayam itu
bertelur, teriak-teriak dulu kan, petak kan, habis itu diengkrami selama 21 hari sampai 23 hari, kemudian menetas tanpa bantuan bidan. Ya, kalau manusia, wah nggak bisa. Kamu hamil saja itu semua orang repot ya. Kamu hamil muntah-muntah, ya kan? Kamu minta ibumu, bapakmu, suamimu untuk ngelus-ngelus, untuk mencarikan obat, ya. Terus dibawa ke dokter, periksa, butuh dokter, mau ke dokter butuh bentor, panggil tukang bentor, selalu butuh orang lain. Dan dari sini kita bisa pahami bahwa sisi sosiologis manusia itu memang sudah cetakan dari Allah. Jadi sejak awal kita itu memang sudah didesain oleh Allah sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa menghindarkan diri dari interaksi dan pergaulan dengan orang lain. Jadi itu teman-teman, sekilas dari saya. Selanjutnya kita akan diskusi, kita bertajam. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih.